Halo Aries, selamat datang kembali di channel aku Mela. Readingan kali ini kita akan bertemakan tentang seseorang yang begitu sangat tertarik kepada kamu. Seperti apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini. Tapi ingat buat Aries, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Nah, baik buat Aries, sebelum aku melanjutkan readingan ini, aku berdoa buat kamu semuanya. Semoga Aries selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dimudahkan semua urusannya. Amin. Nah, baik buat Aries, fokus ke kartu ini. Kita akan shuffle kartunya dulu ya. Dia seseorang yang akhirnya sangat tertarik kepada kamu. Kita shuffle kartunya. Kita akan lihat. Oke. Aries, di sini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini juga bisa vice versa ya. Bisa yang kebaca itu energi kamu ataupun energi dia orang yang kamu fokuskan. Dan waktunya juga bisa maju mundur ya. Kadang sudah pernah kamu alami, kadang saat ini kamu alami ataupun nanti ke depan kamu alami. Bagi kamu yang tidak resonate ya kamu ambil hikmahnya, buang yang negatifnya, ambil positifnya ya. Nah, di sini kita ada judgment. Terlebih dahulu kita akan coba lihat dulu ya zodiak yang terkoneksi dengan kamu saat ini di kartu-kartu yang sudah tertebar ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi ceritanya masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini energi kamu yang kebaca. Artinya ini resonate buat kamu. Oke, baik Aries. Di sini ada judgment. Aku melihat di bottom of the deck-nya kamu, atau kita lihat kesimpulan di sini, akan ada perubahan. Perubahan yang terjadi dalam hidup kamu. Perubahan yang begitu besar. Ya mungkin di awal kamu yang merasa terikat, akhirnya mungkin akan bebas ya. Atau mungkin di saat di masa lalu kamu memiliki suatu hubungan yang mungkin tidak pernah ada kepastian, ya mudah-mudahan di tahun berikutnya ataupun di masa depan kamu akan ada seseorang yang akan bisa membuat kamu bahagia dari saat ini, ya. Begitu juga halnya mungkin bagi kamu yang dulu pernah menikah, lalu terpisah, ataukah di sini ada perubahan kamu akan kembali, seperti itu. Ya, karena sini ada judgment. Judgment itu seperti akan ada perubahan besar yang terjadi dalam hidup kamu ya. Ataupun mungkin ya, bisa dikatakan mungkin dari awalnya bahagia, lalu saat ini kamu merasakan ya kesedihan. Atau mungkin dulunya kamu merasakan kesedihan ya mungkin sekarang saatnya kamu bahagia ya. Namanya hidup selalu seperti itu. Selalu berputar udahnya. Oke. Nah, dan aku lihat di sini ya, seseorang bisa dikatakan ada seseorang di sini yang akan membawa perubahan kepada hidup kamu. Seseorang yang akan merubah hidup kamu di sini. Ya bisa dikatakan seseorang itu mungkin yang orang yang sangat tertarik kepada kamu yang bisa membawa perubahan dalam hidup kamu. Oke. Nah, di sini ada Pack of Cup. Aku melihat di sini ada sebuah perasaan, ada sebuah cinta di sini, ada sebuah hati yang seakan-akan akan bisa bersatu. Ya, ada awal yang akan kau mulai di sini dengan seseorang. Bisa dikatakan seseorang ini yang mungkin sudah lama merasakan rasa terhadap kamu, tapi mungkin selama ini masih dipendam atau dia tidak pengen mengatakannya sejujurnya kepada kamu.
Tapi ya mungkin lama-kelamaan, waktu berjalan, eee, akhirnya ya terungkap juga, akhirnya dia menyatakan bahwa, "Ya aku menyukai kamu, aku tertarik kepada kamu, karena aku selama ini sudah melihat kamu itu, ya begitu, ya pantas pantas gitu loh buat aku." Nah itu yang dia pikirkan terhadap kamu. Ya mungkin dia ini seorang teman kerja kamu, atau bisa dikatakan dia ini orang lama yang dulu pernah kenal atau dekat dengan kamu, dan akhirnya mungkin ketemu lagi, atau memang sudah lama menjalin satu hubungan, tapi ya hubungan itu hanya sebatas persahabatan, tapi akhirnya hubungan itu akan berubah. Ya. Karena di sini ada awal sebuah perasaan yang muncul antara kamu dengan dia, seseorang di sini. Ya bisa dikatakan seseorang ini yang akan membawa perubahan ke dalam hidup kamu. Perubahan seperti apa? Ya mungkin dulunya kamu, merasa pernah dikecewakan atau pernah merasa disakiti, atau kamu selama ini, selalu ketemu dengan orang yang salah. Tapi akhirnya, nah, ketemu dengan dia, dia ketemu dengan kamu, itu membawa perubahan kepada hidup kamu. Secara ya mungkin kamu merasa merasa dihargai, kamu merasa dianggap, kamu merasa sangat diperhatikan sekali. Jadi seolah-olah aku merasa inilah kebahagiaan aku. Itu yang membawa perubahan kepada hidup kamu, ya. Itu yang aku lihat. Ada rasa yang begitu mirror ya antara kamu dengan dia. Mungkin sudah lama ya rasa ini dipendam, tapi ya mungkin saat ada waktunya ya mungkin untuk dikatakannya, sekaranglah saatnya. Semoga di akhir tahun ini, di penghujung tahun ini, adalah suatu awal yang baik ataupun suatu awal yang baru bagi kamu untuk menjalin suatu hubungan dengan seseorang yang mungkin akan bisa menjadi pendamping hidup kamu, ya. Buat Aries, karena di sini ada Two of Wands. Aku melihat ya, sesuatu yang akan kamu raih di sini. Ada sesuatu yang akan kamu raih. Ya bisa dikatakan apakah ini sebuah cinta? Seseorang yang akhirnya sangat tertarik kepada kamu, dan mungkin sudah lama sih kamu menginginkan seperti itu ya. Kamu sudah lama menginginkan seseorang yang benar-benar akan menjadi pendamping hidup kamu. Karena mungkin karena lelahnya kamu selama ini yang terjadi ya dalam hidup kamu itu selalu ketemu dengan orang yang salah. Ya mungkin kamu selalu gagal dalam menjalankan sebuah hubungan ya dengan beberapa orang atau lebih ya. Nah, disinilah kamu memulai segalanya dan itu ada perubahan dalam hidup kamu. Dia yang membawa perubahan itu. Dia datang kepada hidup kamu, ke dalam hidup kamu untuk membawa perubahan itu. Yang mungkin akan bisa lebih, eee, mengerti akan hadirnya sebuah cinta nantinya di sini, ya. Oke, buat Aries. Nah, di sini ada Six of Swords ya. Six of Swords di sini, aku merasakan ada sebuah cerita ya dalam hidup kamu dulunya, di mana kamu begitu sangat sedih ya. Sedih dalam ya mungkin dalam menjalin satu hubungan ya, yang pernah kamu dikecewakan, atau di situ ada pengkhianatan, atau memang dia yang toksik, dan ya mungkin selama ini kamu sudah sangat berjuang buat dia, tapi ya semua itu sia-sia. Akhirnya kamu di sini merasa sedih, dan di sini kamu merasa pengen mencari kebebasan itu. Di sini aku melihat cerita ini kamu di masa lalu kamu ya, ataupun saat ini. Makanya di sini aku merasakan ada sebuah energi perubahan. Jadi dari perubahan yang begitu menyakitkan atau kesedihan kamu di masa lalu, di mana kamu ingin mencari kebebasan kamu, dan akhirnya itu terjadi perubahan itu, ya. Seseorang yang datang ke dalam hidup kamu itu ternyata bisa membawa perubahan. Di mana kamu dulu yang merasa sedih, kamu merasa yang tidak pernah dianggap, kamu merasa tidak pernah beruntung, tapi di sini kamu merasakan ada sesuatu hal yang begitu membuat kamu, ya ternyata inilah hidup, ternyata aku juga bisa bahagia. Ternyata ya mungkin Tuhan menunjukkan bahwa ada yang terbaik lagi buat aku. Mungkin inilah hikmahnya, di mana aku ketemu dulu nih dengan orang yang salah, dengan orang yang menyakiti aku. Ternyata hikmahnya seperti ini.
dia bukan terbaik buat aku, ternyata ada lagi nih terbaik buat aku. Nah begitu, itu ya. Jadi perubahan itu pasti ada dalam hidup kita itu selagi kita mau ya, mau berusaha dan mau berjuang. Itu aja sih intinya. Hidup itu memang harus ada perjuangan dan harus ada perubahan. Bagaimana caranya kita memanage diri kita, itu yang terpenting. Dan bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah kita, itu yang terpenting. Karena dengan begitu, semua yang kita alami itu pasti akan berubah. Dari kesedihan, otomatis akan menjadi kebahagiaan. Jika kita bisa memanage diri kita dan bisa melakukan ya dalam menyelesaikan masalah yang ada. Begitu. Oke. Nah, dan di sini ada Queen of Swords. Ini aku melihat ya, ada energi cukup kuat yang kamu rasakan. Seseorang yang bisa membuat energi kamu itu muncul kembali. Seseorang akhirnya datang kepada kamu dan kamu tidak ingin melepaskan itu. Karena dialah mungkin menjadi penyemangat kamu. Dialah yang membawa perubahan dalam hidup kamu. Semoga seseorang itu akan bisa seperti itu selamanya terhadap kamu. Itu harapan kamu. Dan semoga di sini akan ada komitmen ya. Nah, kita akan coba lihat di sini. Ya, di sini kamu pengen merubah dari kondisi kamu ya. Kamu seperti ingin keluar dari zona nyamannya kamu saat ini. Kamu pengen keluar dari kehidupan kamu yang mungkin tidak pernah ada kebahagiaan dan inilah saatnya aku akan menuju kebahagiaan aku. Itu yang kamu inginkan, oke? Begitu juga dalam hal finansial kamu. Kamu juga berusaha, kamu berjuang di sini. Beriringan waktu berjalan, ya, seiring waktu berjalan, hidup kamu itu akan bisa menjadi lebih baik lagi. Dengan hadirnya seseorang yang akan bisa membuat kamu berubah begitu ya. Oke. Nah, itu yang terlihat di sini. Kita akan coba lihat di sini ada pesan buat kamu. Buat Aries, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi ya. Kita sesuaikan dengan cashnya kamu, oke? Kita akan coba lihat di sini. Ini ada pesan buat kamu. Ada pesan buat kamu. Oke. Nah, kartu pertama, tidak peduli berapa banyak perkelahian yang mungkin kamu alami. Jika kamu benar-benar mencintai seseorang, itu tidak akan menjadi masalah pada akhirnya. Kadang-kala ya, aku melihat sebagian dari kamu yang suka berkonflik ya, atau sering on off, atau mungkin ya sering suka berbeda pendapat, akhirnya berantem, akhirnya balik lagi gitu ya. Nah, itu juga bisa dikatakan ya, seseorang itu akhirnya akan tertarik kepada kamu, ya mungkin saat dia tidak bisa lepas dari kamu, walaupun ada konflik, walaupun kamu terpisah dari dia, dianya masih bertahan gitu loh, masih ingin bertahan bersama kamu. Itu artinya ya mungkin ada rasa yang benar-benar. Kadang-kala dalam satu hubungan itu pasti akan terjadi seperti itu, ya. Sering berantem, tapi ya kadang baikan lagi, begitu ya. Nah, di sini ada cinta yang tulus akan senantiasa terukir dalam hati, meskipun kita telah berusaha menghapusnya. Goresannya tidak akan pernah hilang. Ini bagi kamu ya yang merasakan sebuah cinta yang tulus, walaupun kamu selalu disakiti, tapi kamu tetap bisa mencintai dia dengan tulus. Masih tetap bisa menerima dia. Nah, itu sebuah cinta yang tulus ya. Tapi tidak seharusnya juga, tidak selamanya cinta yang tulus itu kita miliki. Ya, karena apa? Kalau hati kita disakiti, terus-menerus disakiti, ya buat apa kita pertahankan sebuah cinta itu walaupun kita tulus terhadap dia. Kalau dia tidak pernah tulus sama kita, ya buat apa, begitu ya. Itu juga harus kamu pikirkan. Karena kamu kamu berhak juga sih untuk bahagia. Jangan mau ya disakiti terus, jangan mau berada dalam kondisi yang begitu menyedihkan ya hidup kamu, gitu ya.
Nah, di sini janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Ya, segala sesuatu itu memang harus dicoba, apapun itu. Harus selalu kamu coba. Jangan kamu berhenti sampai di sini. Kalau sudah berhenti ya udah, kamu tidak akan bisa ya, dia tidak akan bisa melakukan perubahan dalam hidup kamu nantinya ya. Seperti itu. Ada serpihan hati. Sungguh luar biasa mengetahui ada seseorang yang bisa menghancurkan hatimu dan kamu tetap mencintainya dengan serpihan itu. Ini aku merasakan ya, kamu yang dulu terluka atau mungkin kamu yang sulit untuk move on, kamu merasakan, "Aku sangat mencintai dia, Kak. Aku tidak bisa lepas dari dia, Kak." Gitu ya. Secara kita dulunya bahagia sekali di awal, tapi mungkin ya makin ke sini banyak hal yang terjadi akhirnya ya udah, kita sering berantem, kita akhirnya ada orang ketiga atau gimana begitu ya. Nah itu, tapi ya biarlah ini menjadi sebuah kenangan bagi aku. Nah begitu. Tapi ya kamu memang benar ya, kalau memang kamu merasakan seperti itu ya udah, kamu bisa ikhlaskan dia, ya lepaskan dia. Ini ada kata ikhlas ya. Jangan bertanya, "Kenapa aku dingin terhadapmu?" Bukan begitu, aku hanya berhenti dan berharap, ya. Ini karena ya kamu ya ikhlas ikhlas tadi ya, karena kamu sudah tahu bahwa dia mungkin tidak akan pernah bisa menjadi pasangan kamu, akhirnya ya udah, walaupun kamu dulunya mencintai dia, walaupun dulu kamu sangat sayang sama dia, tapi secara, kalau memang dia sudah tidak bisa mempertahankan kamu, ya udah, buat apa kamu pertahankan, oke? Nah, seperti itu. Bersyukurlah ketika merasa kamu lelah, karena tidak semua orang yang bisa sekuat kamu. Karena masalah pasti akan berakhir dan kebahagiaan akan mendekati kamu. Ya, ini kata-kata yang sangat penting sekali ya buat kamu. Yang kamu Aries yang merasakan banyak sekali penderitaan dulunya, sekarang saatnya lah kamu bahagia ya. Kamu tinggalkan masa-masa itu, masa-masa yang membuat kamu sedih, sengsara atau apapun itu. Intinya kamu berhak untuk bahagia, ya. Intinya kamu berhak untuk mendapatkan orang yang pantas buat kamu. Waktunya kamu akan bangkit saat ini. Buat Aries. Oke, Aries. Di sini kita akan shuffle kartunya lagi. Kita akan lihat seperti apa ceritanya kamu lagi di sini Aries. Oke, kita akan ambil 3 kartu di sini. Dan akhirnya dia akan sangat tertarik sekali kepada kamu. Di sini ada sebuah magnet ya, seperti magnet ya. Seakan-akan kamu itu, pesona kamu itu begitu membuat daya tarik kamu itu seakan-akan ya seperti magnet gitu ya. Menarik dia begitu kuat gitu ya. Jadi seakan-akan dia di sini benar-benar merasakan ada passion-nya. Kayak ada gairahnya dia gitu ya, kayak ada sesuatu hasratnya dia untuk bertemu kamu. Itu juga yang akhirnya dia tertarik kepada kamu, apakah dia di situ melihat kamu secara dari luar ataupun dalam atau bagaimana. Ya semoga itu dia melihat kamu dengan hatinya dia, oke, begitu. Di sini ada, sesuatu akan datang kepada kamu, ya, yang akan menjadi pilihan hidup kamu nantinya. Seseorang yang bisa membuat kamu bahagia. Memang ya, akan hadir seseorang di sini yang bisa membawa kamu keluar dari kesedihannya kamu. Dia akan dia akan tulis sama kamu di sini. Aku yakin itu. Ya, di sini ada white. Emang penantian kamu tidak akan sia-sia di sini. Ya, mungkin sudah lama kamu berjuang, berusaha, berdoa ya. Mungkin belum kamu dapatkan dan akhirnya saat ini ya seseorang itu akan hadir dalam hidup kamu. Dia akan datang. Penantian kamu di sini mungkin yang tidak akan sia-sia. Cinta itu akan memancarkan sebuah cahaya kepada kamu ya di sini. Oke. Di sini kamu kembali kepada diri kamu. Kamu tanyakan kepada diri kamu, inikah yang kamu butuhkan? Inikah yang kamu perlukan? Inikah yang kamu inginkan? Sebuah cinta yang begitu melekat dalam hati kamu. Dan cinta itu akan datang. Jika kamu, ya, bagi kamu yang memiliki masa lalu, ya kamu lupakan masa lalu. Buka hati kamu. Beri ruang hati kamu untuk seseorang yang akan masuk ke dalam hidup kamu. Agar hidup kamu akan berubah. Ya, dan dia di sini aku melihat juga
dia datang kepada kamu itu dengan membawa perubahan-perubahan besar kepada hidup kamu. Ya, begitu. Oke, buat Aries. Nah, semoga dengan adanya reading ini kamu akan bisa melihat orang yang benar-benar tulus kepada kamu atau orang yang hanya ingin mempermainkan kamu ya. Semoga di sini pilihan kamu akan tepat ya. Jangan sampai kamu salah pilih untuk kedepannya. Oke, sampai ketemu lagi Aries. Dadah.